rame. Ya gimana nih kok ini ada apa kok gerangan datang ke Jaksel? Apakah ini pemeriksaan atau panggilan atau seperti apa sih kok? Ini lebih ke interview, mencari kebenaran. Jadi tadi gue di interview, ditanyai kronologisnya dari awal sampai akhir. Lalu gue juga sudah mencoba untuk berdamai, ya, jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue, oke, kalau gue salah ya gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah, nanti gue perbaiki. Kan gitu aja. Tadi membawa apa kok? Buktikah atau apa? Karena kan Ya, memang ada- yang ramai itu kan dugaan pemerasannya kok. Ya, dugaan pemerasan, bahwa saya sebagai content creator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Dan Penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawarannya sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Begitu aja. dan itu yang diduga adanya pemerasan. Itu yang diduga gue melakukan pemerasan. Nah, akhirnya di dox, kita disebut doxing atau di blow up ya, salah Ya, satu di blow up, ya. akun sosial media. Gimana sih kok artinya? Eh, Banyak yang menjusting lo sendiri pada ya, akhirnya. dibully satu Indonesia. Gue kan tiap tahun dibully, guys. Ya udahlah ya, terima aja. Mungkin kita banyak yang salah gitu. Kita perbaiki aja. Cuman ya setelah kejadian ini, setelah kejadian tahun 2024 ini, gue merasa memang kinerja gue harus gue perbaiki. Banyak yang salah, karena ada beberapa hal yang harusnya jangan menimbulkan huru hara. Karena kalau udah menimbulkan huru hara itu kan sudah tidak baik. Dan dugaan pemerasan ini seperti apa sih kok artinya, dengan ditampilkannya red card yang itu 350 juta terus pada akhirnya juga dilaporkan juga, banyak pelaporan juga kan, dirimu dilaporkan dengan gimana kok? Pusing ya, pusing dan sedih gitu ya. Maksudnya kalau misalkan gue menghargai diri gue sekian, harusnya ya kalau lu nggak suka ya nggak apa-apa, tolak aja. Ini nggak worth it nih, kemahalan. Karena menurut gue memberikan value yang segitu. Oke. Jadi kalau misalkan gue memberikan value segitu, ya bukannya gue meras ya, gue tidak mengancam siapa-siapa. Tapi ada penolakan ketika Kokoh menyebutkan angka tersebut red Belum card? ada. Oh, justru tidak ada. Justru tidak ada. Kasus ini ya, belum ada, tidak ada. Belum ada. Jadi gue nggak tahu, jadi gue tidak ditolak, jadi gue diem-diem aja. Nah, berarti ini hari ini laporan yang terkait itu kan? Iya, laporan yang terkait itu secara spesifik Iya. dilaporkan dan gue memberikan keterangan. Oke. Di saat yang bersamaan gue juga bilang gue kalau menimbulkan ketidaknyamanan ya gue minta maaf. Tapi pada akhirnya kan sudah meminta maaf, tapi pihak sana pun tetap melaporkan ya kok ya? Iya, nggak apa-apa. Karena memang kalau gue jadi mereka juga, kalau gue nggak cocok, kalau gue nggak suka ya pasti gue laporkan. Ada rasa seperti apa sih kok? Wah, artinya kan sudah minta maaf nih, artinya sudah sempat jalan ke keluarga. Nggak apa-apa, karena menurut gue setiap warga negara itu berhak untuk melaporkan kalau dia merasa ditindas atau dia merasa tidak adil. Ya. Dan sebagai kepolisian juga berhak untuk menerima laporan tersebut. Dan gue sebagai orang yang diduga melakukan kejahatan ya harus bertanggung jawab. Jadi gue tanggung jawab. Bahkan sebelum datang kan gue udah minta maaf juga. Datang kali ini juga sebenarnya poinnya bukan untuk itu. Poinnya adalah oke, lu udah minta maaf, tapi lu tetap harus diproses ya secara hukum. Karena lu adalah bagian dari negara Indonesia. Rakyat Indonesia, kalau misalnya lu salah ya lu harus diproses secara hukum. Dan bukti yang lu bawa sendiri kok apa saja kok? Buktinya banyak sih, cuman tergantung pihak dari kepolisian yang untuk menilai ya. Tapi ya gue nggak merasa gue benar. Kalau misalkan gue benar, mungkin nggak banyak orang yang merasa nggak suka sama gue ya. Berarti ada sesuatu yang gue salah. Nah kok artinya selain kasus ini juga kan sempat terbaru adalah foto lu dipampang dimanapun untuk tidak boleh ya, diboikot ya. Gimana kok yang artinya lu Ya sedih lah ya, sedih dan kaget, tapi di saat yang bersamaan ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan memang gue nggak boleh masuk ke restoran tersebut, ya gue nggak memaksa untuk masuk. Efeknya sampai segini gedenya ya kok ya? Efeknya sampai segini gedenya. Mungkin memang gue tidak diterima oleh mereka. Ya nggak apa-apa. Gue tidak memaksa untuk
untuk diterima lah ya. Nah, artinya kan dari pihak restoran juga memboikot, terus ada juga mempertanyakan lisensi. Kita bicara lisensi sebagai food review. Ya, banyak mempertanyakan itu kok. Gimana kok reaksi lu sendiri? Menurut gua it's a stupid thing lah, lisensi sebagai food reviewer. Kalau lu beli dengan uang lu dan lu punya taste bud yang berbeda, lu punya cara menilai makanan yang berbeda, kenapa nggak boleh review? Siapapun boleh review kok. Dan kalau misalkan lu nggak suka dengan review gua, ya it's okay, it's very subjective. Contohnya misalkan gua nggak suka makanan A, Yes. lalu gue datang ke restoran A, terus gue makan makanan A, terus gue nggak suka, ya wajar karena gue nggak suka makanan A, ya kan? Secara taste bud gue yang value gue dari taste bud gue, lisensi kayaknya nggak perlu sih, ya. nggak signifikan gitu. Apakah lu punya lisensi abis itu lu bisa ngerti yang gue ngerti nggak juga? Ya kan, karena setiap orang merasakan hal yang berbeda saat makan sesuatu. Iya. Itu adalah lisensi utama. Lu punya taste dan lu punya pemahaman. Awal didukung ketika memblow Iya. up segala macam ya, Iya. soal tes dan rasa. Pada akhirnya lu juga dibully satu Iya, dibully Indonesia. satu Indonesia. Kebalikannya sekarang. Iya. How do you feel kok? I feel very sad, very sad. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya satu hal yang gue tahu dari tahun lalu, kayaknya memang banyak orang nggak suka sama gue. Mencari kesalahan atau Ya, celah? cari kesalahan atau celah. Nggak apa-apa juga. Karena dari kesalahan tersebut, lu kasih tahu gue ya gue perbaiki. Kan gue kan juga kritik orang, gue juga bersedia dikritik. Jadi gue perbaiki aja. Oke, efeknya selain ke diri sendiri, seperti apa ke keluarga apalagi abis Wah, efek lahirin? banget. Oh. Jadinya kalau gue kan udah biasa stres, istri gue nggak biasa stres. Nah, Jadinya terus masih mengasihi juga kan. Iya. Jadinya banyak kendala lah. hmm, Jadinya menurut gue ini efek yang sangat signifikan ke keluarga gue. Ini nggak baik. hmm. Ini nggak baik. Membandingkan justru dengan almarhum Pak Bondan. Iya. Yes. Iya. Pembangunan tuh dicintai oleh semua rakyat Iya. Indonesia. Iya. Kira lu dibanding-bandingkan. Ya. Ya. Sad juga karena menurut gua Pak Bondan tuh tidak bisa dibandingkan gitu. Tidak ganti ya. Iya, karena tidak bisa tergantikan. Kalau Pak Bondan tuh mungkin kalau misalkan kayak kita ini kayak Bung Karno mana bisa digantikan gitu. kan. Mhm. Udah terlalu legend gitu, terlalu senior, dan gue sendiri suka banget nontonin. Tapi marah nggak sih kok, artinya dibandingkan terus banyaknya juga lu di blow up dosa-dosa lu itu kok. Marah ya, betul. Sebagai manusia gue marah dan gue juga menyesalkan karena itu kan urusan gue. Kenapa jadi waktu itu urusan gue? Hmm. Ya itu kurang baik lah ya. Gitu aja. Di luar daripada itu mungkin banyak yang harus gue perbaiki. Jadi harus introspeksi terus. Apakah untuk sementara cooling down dulu untuk tidak mereview food atau seperti apa kok tetap berjalan karena kan banyak ya. Iya, gue merasa kalau saat mau review ya kayaknya ya untuk Indonesia rada sensitif, jadi gue nggak review Indonesia. Oh, berarti lu Gue sekarang review luar aja. yang ketangkap di kamera netizen nih kok. Waktu itu Iya. review di mana sih kok, atau sempat lagi makan sama istri atau Iya. itu juga lagi Oh mereview? itu kemarin di Bali di 7am. Oke. Ya, reviewnya positif banget by the way. Oke. Semua makanannya enak, servisnya bagus. Berarti selama di Bali itu tidak ada lu di boykot segala macam. Di Bali malah nggak ada sih, nggak ada satu restoran yang boykot sih ya. Semuanya malah welcome. Ada pesan kok buat mungkin musuh-musuh lu dalam tanda kutip artinya ya. Ya kalau gua merasa gua sih nggak punya musuh, tapi kalau mereka musuhin gua ya udahlah, kita damai aja ya. Hidup santai aja, nggak usah terlalu pengen jatuhin gua banget. Dengan banyak laporan polisi. Iya, entah kalau gua jatuh juga jatuh sendiri. Nggak perlu lu yang jatuhin gua gitu, maksudnya banyak yang laporan polisi ya mungkin guanya yang kurang baik, harus diperbaiki.